Lumayan terang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa bertemu kembali dalam pertemuan kita di perkuliahan aplikasi statistik ya. Tapi statistik pendidikan kayaknya nggak aplikasi. Pada perkuliahan statistik ini kita berharap banyak sekali hal-hal yang bisa kita olah ya, data-data yang sudah kita dapatkan dalam mata kuliah metodologi penelitian. Terkait dengan pengembangan instrumen sudah kita kembangkan, insya Allah sudah kita tahu caranya bagaimana mengembangkan instrumen. Maka sekarang bagaimana data yang sudah kita dapatkan itu bisa kita olah dengan baik, sehingga kita bisa memaknai data-data yang sudah kita dapatkan. Ya, kemudian kita bisa memaknai data itu baik secara data deskriptif maupun data inferensial. Baik pengolahan data dengan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan data kita itu ya, ataupun untuk kita itu bisa mengambil suatu kesimpulan terhadap data yang kita dapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang kita punya. Ya, sesuai dengan masalah yang kita punya bagaimana membaca data kita. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan untuk menghitung-hitung yang tidak ada manfaatnya, tapi bagaimana kita sebagai mahasiswa ini yang akan menyelesaikan studi kita di Magister Teknologi Pendidikan ini bisa nanti kemudian bisa memaknai data kita. Terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan SPSS kita, ya memanfaatkan SPSS kita, saya meminta kita sudah menginstal aplikasi SPSS, ya menginstal aplikasi SPSS. Ini berada di mana? Di satu ruangan atau di rumahnya masing-masing nih? Pak Hadi dengan Pak Sugeng itu beda Di ruangan atau tempatnya sama? masing-masing. Di Rumah tempatnya masing-masing, masing-masing. rumah masing-masing. Oh, di rumahnya masing-masing. Kayaknya kayaknya saling apa ya? Saling ngobrol gitu. Ternyata enggak ya, beda-beda tempatnya ya. Oke, baik ya. Nggak masalah sih. Tetap asik aja kuliah ya, walaupun beda-beda tempat masing-masing ya. Mm-mm. eh Siapa saja yang sudah menginstal aplikasi SPSS? Saya mulai dari Bu Asfani, sudah? Belum. Pak Afid? Belum, Ibu. Ya. Sudah, Bu. Sudah. Pak Sabirin? Pak Sabirin? Belum, Bu. Belum. Ibu Rida? Rida Nur? Cukup jawab ya tidak saja ya Pak Ibu Rida Nur? Belum, Bu. Belum. Pak Hadi? Sudah Bu, versi 26. Bu Vita? Bu Eni? Bu Vita sudahkah Ibu menginstal? dosen, saya belum install. Nah, Bu Eni belum. Bu Vita? Belum, Ibu dosen. Pak Sanusi? Pak Sugeng? Saya sudah, Bu. Versi 22 yang dulu waktu bikin artikel di semester 2. Oke, satu lagi? Sudah Bu, Oh, yang sudah. versi 25 Bu. Oke, nggak apa-apa. Pak Rizal? Belum, Ibu. Pak Zuli? Sudah, Bu. Sudah. Bu Ragil? Belum, Bu dosen. Pak Iwan? Ibu, belum. Belum. Bu Rin Kuspri? Belum, Bu. Oke, Pak Hasfi? Belum, Ibu. Pak Jafar? Rencana hari ini, Bu. Pak Guru? Belum, Bu. Pak Ahyat? Belum, Bu dosen. Oh, belum. Pak Nova? Ibu Nova? Bu. Belum, Bu. Belum. Pak Muhammad Saleh? Bu. Udah belum? Belum. Belum, Bu. Belum. Ibu Novana? Tadi udah. Bapak Guru? Belum, Bu. Belum. Ya. Belum, Bu. Bu Neneng? Bu Neneng? Neneng Marliana?
Tidak ada orangnya. Bang Arif? Bang Arif, belum ada orangnya. Ibu Ari Isnaini? Saya udah, Bu. Iya, Belum, Bu. belum. Nur Hasan? Pak Nur Hasan? Belum. Berarti ada 15 yang belum menginstal. Mahasiswa kita berapa semuanya? 31. Berarti setengah belum menginstal ya. Berarti 33. setengah belum menginstal. Oke, sambil menunggu. Nah, tolong diinstal sekarang, mulai install. Buka laptopnya masing-masing. Ayo, siapa yang bisa bantu menuntun untuk menginstal? Bu, yang Pak versi Hadi, berapa, Pak. Bu? Berapa aja boleh. Berapa aja boleh, sama aja ya, Bu ya. Versi Tuntun, Pak. berapa? Siapa yang bisa menuntun, tolong di share screen. Siapa yang sudah menginstal sendiri? Siapa kemarin? Pak Rizal? Pak Afi? Siapa? Yang bagian IT siapa yang ahli IT di sini? Arif Pak Ibu. Hah? Pak Hadi Pak coba, Wawan? Pak. Pak Hadi tolong di share screen caranya, download dulu versinya atau sudah di flash disk? Ya, ada di Google Drive, Bu. Ntar saya share linknya aja deh Di buat Google teman-teman. Drive tolong di share dulu Iya. ininya ya, SPSS yang sudah di-download dari internet. Ya, jadi dia Ya. download aja dulu di internet ya, Ibu-ibu ya, versi berapa gitu. Apa harus sesuai dengan laptopnya versinya apa tidak, Pak Adi? Kalau di saya masih kuat ya, Bu, dengan RAM 8 GB. Mhm. Ya, masih cukup, maksudnya masih lancar lah dengan proses Maka instalasi. 15 Alhamdulillah orang sih. ini memperhatikan benar-benar ya laptop di depan. Kalau yang belum ada laptop, buka dulu laptopnya. Kita tunggu teman-teman 2 menit membuka laptopnya yang masih buka HP. Ya, Pak Hadi bisa share langsung drive-nya di grup kuliah kita hari ini. Ya. Ya. Mm-mm. Ini ada Bu Rina bilang masih sedang bertemu. Enggak ada alasan nanti pokoknya langsung malam ini sudah ada di laptopnya masing-masing tanya ke teman. Tanya ke Pak Hadi atau teman yang sudah paham ya. Jadi besok itu semua udah paham cara menggunakan SPSS. Saya akan share bagaimana penggunaan SPSS ya, ada panduannya ya. Saya share ke grup ya. Pak Hadi langsung install ya, bantu teman-teman sampai jadi. Saya Baik, Bu. cari materi dulu. Di sini juga di Nek. Ini penting banget, Dek. Aslam. Hmm. Pak Hadi pakai SPSS berapa, Pak Hadi? Saya versi 26, Pak Jafar. Itu di Windows berapa aja bisa ya? Iya, alhamdulillah jalan. Saya share di grup, saya share di chat ya Bapak, Ibu, teman-teman. Monggo silakan kalau mau download kisaran agak besar ya, 400 mega. Udah ada cracknya kok. Jadi nanti saya pandu copy cracknya supaya langsung full versi. Itu linknya ya, Pak Hadi ya? Apa? Ya, link download instalannya maksudnya. Masih mentahnya maksudnya, nanti di dalamnya ada 2 folder, folder setup dengan folder iya. Pak Andi, itu ini ya apa namanya daftar ini nggak nanti? Kenapa? Kalau udah ada cracknya berarti udah enak ya? Apa gimana, Pak? Ya, iya kalau nggak di crack kan biasanya dia trial ya Pak. Mungkin saya belum pernah sih Iya, pakai udah ini. suruh Karena udah ada cracknya suruh pakai saya langsung pasang login aja gitu. sedikit. Sempat login dulu nggak? Nggak perlu login. Nggak, pada saat installnya selesai, nanti ada file yang ditiban Pak. File eksekusinya yang file exe-nya ditiban.
di folder aplikasi yang udah diinstalnya. Udah gitu doang sih sebetulnya, prosesnya nanti tinggal lanjut. Jadi Oh, install dari awal, next gitu ya, finish, tiban file exe-nya dari file crack-nya, cuma satu file itu, habis itu sudah normal kita pakai seperti biasa. oh nggak ada login ya, Pak? Nggak perlu login, iya. Kalau yang versi saya dapat Oh, ini, berarti udah ada tracknya ya, Pak. Bisa lagi deh. Saya mah 30 ini tapi login dulu ini nggak langsung iya, agak besar filenya 1,06 giga untuk yang masih di zip-nya nanti kan diekstrak ya. Di dalamnya ada 2 folder lagi, folder crack sama setup. Nah, nanti tinggal dibuka setupnya, teman-teman klik tombol setup. berapa bit ini, Pak? Kenapa Pak Fit? Ukurannya? Berapa bit, Pak? Ini yang bitnya berapa bit? 64. 34. Iya. Berarti teman-teman yang 30 bisa jalan di putarnya itu. Saya belum pernah install di 32-nya sih, jalan apa enggak, tapi selama ini karena Iya, pakai Windows kalau yang dia jalan. Nah, kalau di Poland 64 nggak bisa jalan ke 2. kalau udah di-download, kalau nanti mau proses instalasi boleh saya share screen. Di-download, disimpan di file masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nanti waktu diminta ada langsung disimpan, diingat namanya ya. Biasa kayak menginstal yang lainnya. Kita setiap pertemuan harus ada presentasi SPSS, setiap kelompok yang presentasi, misalnya saya kasih tugas, selalu pakai SPSS. Ya. Setiap kelompok yang maju harus bisa menggunakan SPSS. Ya. Jadi belajar dulu, kalau nggak bisa lihat di YouTube dulu seperti itu. Jadi SPSS ini harus bisa digunakan setiap yang presentasi ya. Ke depan nanti saya akan mulai coba minta presentasi kalau saya udah mencoba sekali, selesai deskriptif ini, teman-teman nanti akan presentasi ya. Udah kok pakai SPSS saja. Nanti saya cari modul yang ada SPSS, setiap materinya ada SPSS-nya gitu. Insya Allah ya, nggak lupa saya. Bisa juga cari di Google atau di Google Scholar yang ada SPSS, panduan SPSS ya untuk setiap materi statistiknya. Seperti itu. Sudah, teman-teman semua download? Sedang mendownload. Proses download. Sedang Bu, kayaknya size-nya agak besar 1 giga. Jadi Oh iya, sip. barangkali Tunggu. Ya. 1,1. Masih proses, Bu. Ya, nah Bapak santai aja. Yang penting kita punya. Nggak masalah. Tadi nama-nama yang mengatakan belum ya, mohon ya. Nanti saya tanya lagi ya, selesai ini siapa yang sudah, siapa yang belum. Saya share langsung aja ke Google Drive ya. Saya buka Google Drive dulu, kasih materinya. Google Drive. Ibu Asfani sampai di mana? Pak Syabirin serius menunggu? Nggak usah, biarin Pak kalau Saya download, Bu. Tinggal sedikit Bu saya. Iya. Tinggal sedikit insya Allah. Ini lumayan gede, Bu.
Benar. Kalau udah 1,1 di-download dibuka ya giga. Pak Hadi ya? Downloadannya ya? Downloadannya nanti diekstrak Bu, diekstrak. Karena di dalamnya ada beberapa file terpisah ya. Jadi setelah Oh. diekstrak nanti ada folder namanya IBM SPSS versi 26. Nah, ntar Install SPSS ini ya? ya betul. Terus IBM. Ada tulisan setup Bu, setup. Saya klik lagi IBM Pak SPSS ya itu. Ya. statistik. Betul. IBM lagi. SPSS 26, buka lagi Klik yang lagi. setup. Ya, Setup terus. buka setupnya, folder yang kuningnya dibuka. Hah? Nah, terus ada Setelah setup file, terus? ada icon warna biru muda ya Bu, setup. Setup lagi paling bawah ya. Bu Aspani bisa sambil share screen nggak? Ya, Boleh betul. tuh. Boleh tuh. Bagus Ini tuh. share screen biar bisa dilihat. Kalau saya udah diinstal jadi proses Iya. setupnya nggak bisa. Biar yang amatir kayak saya bisa ngikutin langkahnya Pak Hadi. Hai. Gaya amat sih. Ini yang lagi share, yang lagi jadi host siapa ya? Apa saya? Apa dibantu jadi host? Ya. Saya udah Bu Aswani bisa share. Nih. Bu Aspani host Mana nih? dahsyat. Dahsyat. Ngaco. siap. Jadi ini ya. Ini kan ya, ini. Jangan Pak. Ya, klik kanan Bu. Klik kanan dulu. Ini enggak, Klik yang kanan. ini, install ini kan? Yang mana yang di-share ini? Ini tampilannya tampilan icon-icon nih Bu. File-file Ibu Ya, di install Itu ada. SPS. Ya, Install SPSS versi 26. Klik kan? Tuh yang WinRAR. Nah, ini kan? Klik kanan. Setup ini kan? Yang Ya, terus? Yang WinRAR itu Pak Hadi. WinRAR. Kayaknya Bu Aspani share-nya ini deh. Beda Nggak halaman full ya? maksudnya. Aplikasi yang mana? Iya, Nggak bukan full ya? entire screen deh. Ada tadi Entire screen aja Bu Aswani. Kenapa? Iya, share-nya Share-nya seluruh layar aja. keseluruhan. Kenapa Pak? Share screen-nya. Ini Share-nya tutup share dulu, keseluruhan. tutup share. Berisik bundanya lagi. Bundanya. Maaf. Sabar dong. Lagi Bu Bu, Asmani, ulang ayo. lagi Bu. Ulang lagi share screen-nya Share Bu. screen-nya di itu. Yang seluruh layar ya, apa? Full screen. Screen. Entire screen. Nah, ya bahasanya entire. Pak Jafar belum selesai downloadnya? Baru setengah Pak Hadi. Oh, Baru setengah. mana ya? Nggak kelihatan ya? Nah, itu tuh. Udah, Bu Pak. Aswani, setup.exe. Ini kan yang paling bawah ya, Pak? Jangan diklik Bu, ini ekstrak dulu Bu, ekstrak dulu. Ayo, ekstrak tuh yang atas tuh yang Ekstrak warna tuh biru. ini. Nah, ya, klik ekstrak Oh, tuh ini. betul. Ya, Terus? diklik. Hah? Klik oke aja langsung nggak apa-apa. Oke aja langsung. Oke langsung. Ah. Nah, tunggu sebentar. Lagi diekstrak. Sudah? Nah, tutup Bu ini disilang. Silang ini ya, Pak? Ya, betul, silang. Udah? Nah, sekarang lah disilang itu ya. Mana?
Belum itu Bu Aspani, share screen lagi. Aduh, ini nih adek nih. Awas minggir toh, Dek. Dek, jangan gangguin dulu, Dek. Tolong, Dek. Pusing dah. Tadi udah ekstrak ya, Pak ya? Ulang lagi. Yang ditutup aplikasi itunya, share screen-nya. Ditutup Terus mananya? hilang Bu di atas. Yang Stop ini. screen-nya. Bukan. Share screen-nya biarin. Ini yang Share screen-nya winjitnya biarin, nih. Bu. Jangan ditutup. Ntar saya nggak lihat lagi. Belum Ini kelar nih. ditutup di ini. Kembali lagi ke awal. Enggak, udah klik file aja dah, menu file, diklik tuh di atas itu. Menu file. Menu File, Bu. file Ke kiri ini. atas, Bu. File. Ya, Ya, terus ya diklik, pilih exit bawah. Bawah, Bu. Bawah. Exit, Bu. nih. Nah, itu. Ya, Nah. exit. Nah. Lah. Kok malah ke sini? Keluar mulu. Ya, tadi keluar mulu. Maksudnya exit tuh. dari WinRAR gitu ya, bukan exit dari share screen. Gimana sih? Tandanya Coba udah lagi, capek. share lagi. Lagi. Ulangin lagi. Tenang, kita sampai 5:30. Tenang. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Hari ini pelajarannya nginstal ya. Nah, itu Bu Aspani yang warna kuning, Bu. SPSS peri 26. Bukan ini jangan ke sini lagi. Kemana lagi? Enggak ini di-minimize aja lah. Ibu klik strip di atas tuh. Nah, terus ini. Itu betul. Iya. Terus? Nah, itu kan ada tulisannya setup tuh, Bu. Nih. Iya, klik 2 kali. Ya, klik itu tuh tulisan install IBM. Tungguin yang SPS. lain, Pak. Yang lain gimana? Ada sampai di mana? Oh, yang lain. Ini ya, Ya, Pak. itu Dulu. Yang lain, Nah. tunggu yang lain dulu. Stop dulu. Udah, sampai situ dulu. Bentar. Tunggu dulu, yang lain masih download tuh katanya. Tunggu. Sabar dulu, Asfani. Mantap. Sabar dulu. Sabu-sabu. Ini Kalau anak anak-anak kecil muda 2 ini di sabu-sabu. rumah. Seru ya belajar sama anak-anak ya. Saya Ada belajar main sama HP, ada cucu. yang Belajar sama cucu dia nggak dapat cahaya nih, tempat yang enak tapi ada cucu kan nggak enak jadinya berisik. Jadi tempat gelap kita ini. Mhm. Kalau sudah ke download, tinggal buka yang ada crack, ada setup. Iya, Pak, diekstrak dulu. Tadi Pak. Bu Aspani crack-nya nggak ke ekstrak tuh tadi foldernya. Nanti setelah ini baru diulang lagi yang proses ekstrak crack-nya. Kalau Gitu. pas di ekstrak itu kan kita kayak pilih tempat penyimpanan tuh Pak Hadi ya. Betul. Itu kita di mana aja boleh gitu istilahnya. Iya, di tempat sama aja. Yang penting nanti kan dia berarti ada ini folder diulang Pak Adi. Nggak apa-apa Bu, lanjut Crack-nya aja. tadi Nanti diulang. untuk crack-nya nyusul aja. Oh gitu. Iya. Pilihan yang crack sama setup itu yang mana di yang crack? Semuanya Pak, setupnya sama crack-nya ikut diekstrak maksudnya. Dua-duanya kepake sebetulnya. Cuma tadi Bu Aspani Kali baru Pak yang- Hadi ya, pinter ya. Orang IT Pak Hadi. Iya Bu, saya ngajar Guru. komputer di SMA. Mantap. Jadi konsultasi Guru. ya nanti ke Pak Hadi. Pak Fit juga guru komputer Bu. Mumpung gratis. Pak Hafid Pak jangan Hadi. diam-diam, Pak Hafid. Pak Hafid jangan Pak Hadi diam-diam. guru Iya. kita semua Bu. Oh, iya. Kelas. MTP butuh Bu Hadi dengan Pak Hafid. Bantuin Pak Hafid. Nggak usah nanti kalau sana download bikin folder ya bikin folder tapi kalau ditaruh di situ pakai hero langsung ke hacker semuanya biasanya. Ada gitu bukuannya gitu Pak. Gimana Pak Apa Fit? itu? Pak Fit? Suaranya Ini udah sebentar. kan? Kalau ya udah kalau sana mah nunggu aja teman-teman mungkin kalau Oh, iya, ada iya. ya kalau sana emang sudah di download bikin folder SPS gitu ya nanti di cut ke situ masukin ke situ nanti extract here dia udah ini Iya. semuanya biasanya Lebih bagus begitu Gitu. emang betul. bagus gitu Terorganisir foldernya. organisasi foldernya
Iya. Kalau mau pakai apa dipindahkan dulu hasil Dipindahkan dulu. downloadnya Ya, ke folder bikin khusus folder. gitu ya Pak Fit ya. Iya, betul. Bisa Boleh gitu. boleh ya. Kalau buat Fani mah udah terlanjur. Nggak usah Fani. Nunggu aja paling ini. Udah, ulangin aja, udah Pak. berapa orang yang Ulangin berhasil nggak bisa. download? Nggak apa-apa. Lanjut dulu Kalau aja. sudah sampai ini tunggu dulu ya Pak Hadi. Kalau udah sampai di layar kayak buat Asani tunggu dulu aja gitu. Ya sebetulnya ini proses baru awal sih Bu, proses instalasi. Ah. Atau ini lanjut aja kali ya Bu. Nanti Lanjut dulu teman-teman yang aja. belum boleh Ya, share belum screen nanti gitu ya. bisa tahap Iya. terakhir nanti diulang lagi. Ha. Iya boleh. Bu Ayo, Asmani klik coba tombol lanjut aja dulu. install IBM, klik ya. Iya betul prosesnya. Boleh difoto, direkam biar yang belum dapat Next ya, bisa. Pak. Ya klik Pak next Adi, Bu. Ya. kalau ada tulisan crack sama setup, Pilihnya setup dulu. Setupnya di setup dulu. buka ya. Ini klik I accept Bu Asmani. I accept the term. Nih, Klik next. next lagi ya. Sama ya teman-teman ya. Ini tinggal next aja. Next aja. Oke, udah yes ya. Ini pilih I accept lagi. Oke, next lagi. Ini lagi. Sama Bu. Sama accept. Kalau bahasa saya accept aja Ya, udah. acep, Next. acep. Tuh. Next. Next Habis lagi. habis Install. setup autoplay ya Pak. Bukan Pak, yang ada ikonnya namanya setup, ikon Oh, setup warna biru. Nah, yang yang ada warna gambar biru bola ya. Ya, betul. Ya, install Bu Pak. Asmani. Install Bisa ya. Bu. Nah, ya, ini tunggu deh beberapa semenit kurang kali. Tergantung apa PC-nya masing-masing biasanya. Tergantung sinyal nggak? Normal ibadah. Enggak. Tapi kalau laptop untuk ukuran sekarang sih rata-rata sudah ini kok kuat maksudnya ya? untuk prosesnya. Spot ya, Pak. Kalau nggak kuat nggak ada yang beli ya Pak, nggak laku ya. Iya. Kalau yang berat tuh video editing gitu ya Bu, itu butuh spek tinggi ya. Kalau data statistik sama kayak Excel ini kan sebetulnya masih ringan gitu. Mudah, tadi hanya beberapa langkah di awal ketemu setupnya, tinggal diklik 2 kali, install, acep, next, install, dah. Nanti jalan seperti ini, baru kita proses cracknya terakhir. Selanjutnya install IBM SPSS Statistik 26 berarti ya? Ya, betul Pak, betul. Yang di baris paling atasnya ya. Error. Password and error. Kok error? Kalau bisa untuk antivirusnya dimatiin dulu Pak. Kalau ada antivirus Pak. Oh ya, betul bisa juga seperti itu. Bisa juga Pak. Ini Iya. Pak Adi, kalau udah ini tinggal next aja gitu ya? Ya, next, accept tadi, sampai nanti ada tombol install, ya udah diklik langsung jalan kayak Bu Asmani gini warna hijau nih progresnya. Next I accept dulu ya? Ya, Terus I accept. Materinya sudah saya share di grup WhatsApp ya, karena saya buka GCR juga lama laptop saya entah kenapa. Karena nggak saya tutup-tutup dari semalam kayaknya. Iya Bu. Ada yang masuk ya materinya ya? Itu waktu saya kuliah S3 dulu nih materinya. Saya nggak ganti-ganti, masih bagus sih materinya. Waktu saya kuliah dulu. Ada Pak apa ya Pak Asep. Pak Asep tuh namanya. Yang udah bisa baca-baca, yang udah selesai download bisa baca-baca, siapa tahu bisa coba-coba langsung jadi.
Kalau udah selesai, klik finish ya, Pak. Ya, finish Bu, betul. Nah, setelah finish, Bu Ari udah ya sampai finish. Nah, Ini itu kayak tadi gini. kan waktu ekstrak Bu Ari punya folder crack ya Bu. Ada. Ah, dibuka folder cracknya deh Bu. Ini tapi tulisannya produk next cancel itu yang apa? Low code mesin 4. Itu nggak Tunggu, usah ya? saya harus lihat nih. Atau tunggu sebentar deh, nanti Bu Aspani habis ini bentar lagi selesai, kita nge-crack bareng-bareng. Oke, oke. Ih, banyak amat ya. Iya, banyak. Yang hebat yang buat aplikasinya Pak Adi ya. Iya, Satu-satu Bu. Kalau buka kita datanya penggunaan. itu loh. Heeh. Mantap. Yang ngajarin SPSS Pak Hadi juga, Bu. Ya, Main Oh, Pak mantap. Hadi juga. gua sana aja. Pak Adi. Pak Adi, asisten saya deh, belajar dulu coba baca. Ini udah Pak finish? Ya, Bu. Jangan Wih, di-start dulu. senangnya Sebentar, Bu udah Aspani. finish nih. Bu Finish Ragil kan? udah finish belum? Bu Ragil. Bu Ari. Yang Nyalakan ditanya sini dua, Pak. Sedang yang proses tulis Nih, Ini tulisan. Nah, itu. Ini silang aja dulu. Pak Disilang Muhammad aja. Soleh itu kenapa jadi bilang aja, potong itu? terus Nah, silang. Pak Muhammad Nah, Soleh ini yang exit gimana tuh. ya? Keluar silang. ini silang. Ya. Ya. Wah, Terus Nah, Bapak Ibu, sekarang ini pelajaran nge-cracknya ya. Ini sederhana sih, sebetulnya simple. Kita kembali ke folder cracknya. Bu Aspani ke download dulu. Itu di atas ada download, diklik. ini Mas. Iya, boleh. Klik. Ini. Iya, ya, diklik aja. iya boleh. Nah, terus Klik. Terus yang SPSS di atas, nah itu klik 2 kali. Sudah. Nah, buka lagi installnya. Diklik 2 kali installnya, klik 2 kali. Buka lagi, klik 2 kali lagi. Nah, itu ada yang cracknya, klik kanan. nih, Ya, nih. klik kanan cracknya, betul. Klik Klik, kanan. pilih ekstrak, Bu. Ekstrak yang mana? Tuh, iya, ekstrak tuh specified aja nggak apa-apa di situ, sama aja sih. Klik, Ini. ya Klik. klik. Dah. Nah, klik oke. 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 Sekarang di minimize ininya, WinRAR-nya, Ini. WinZip. Udah. Nah, di situ ada folder crack mana tadi ya? Di bawah kali ya, coba scroll ke bawah, Bu. Cari Mana? folder namanya crack tadi yang sudah diekstrak. Cari crack itu aja ya? Enggak Oh, ya, Pak? boleh, Crack. ya. Nggak ada. Atau di dalam folder itu kali Bu Aspani, SPSS tadi yang kuning, coba deh. Silang dikosongin dulu itunya, ketikan itunya, searchingnya. Ya. Ini. Tuh di SPS-nya klik 2 kali ya, klik. Nih. Nah, itu ada cracknya, itu ya. Klik 2 kali. Klik. Ya, 2 kali. Nah, ini file yang mau dipakai untuk nge-crack cuma satu file ini, Bapak Ibu. Jadi, ini di copy, ya Bu Aspani di copy, klik Ctrl C ya, klik kanan copy. Copy. Ya, copy-nya itu yang icon kedua sebelah gunting di atas. Nah, itu diklik copy, klik. Nah, sekarang masuk ke scroll ke kiri, itu yang di kiri ada foldernya. Masuk ke drive C, Bu, di drive C. C. Ya, itu scroll ke bawah, betul. Nah, tulisannya yang situ ini. Windows SSD, nah itu. Ini. Nah, itu drive C kan? Terus? Klik. Masuk ke program files. Program file 86. Ini. Itu klik 2 kali. Terus masuk ke folder IBM. Nanti ya. Pak Hadi, maaf. Pak Hadi, Ya. mohon maaf, motong dulu sebentar. Iya, Pak. Ini ada yang ketika klik finish, itu ada product authorization. Kita Tutup aja, select one. silang aja nggak apa-apa. Oh, ini kan ada yang user license sama concurrent user license. Kita pilih yang mana? Iya, disilang aja. Tadi masalahnya karena waktu finish
itu ada centangan di start. Jadi dimulai padahal kita belum nge-crack kan gitu ya. Jadi Iya, dia ya. minta Close aja ya. izin. Nah, makanya tadi silang-silang aja dulu nih aplikasinya. Kita Oke, crack oke. dulu. Lanjut Bu Asmani, SPSS-nya diklik. Statistik. Ya, masuk lagi Bu. Iya, masuk lagi ke statistik. Masuk lagi ke 26 ya, Klik lagi. klik lagi 26-nya. Terus Nah, di sini tinggal paste aja. Tekan Ctrl sama V di keyboard. Ctrl dan V Voltus. di ini aja ya, klik kanan ya. Ya, boleh Paste klik aja ya. kanan ya. Paste aja tuh di ya. atas icon. Nah, itu ya, Ya betul kan? Bu. Ya, klik. Dah. Nah, pilihnya replace Bu yang atas. Klik Ini, replace. Ya, klik 1 kali. udah. Oke. Nah, terakhir di situ ada icon tulisannya SPSS Bu, ke bawah scroll. Bagaimana yang Scroll ke lain? bawah. Sampai di Ya. mana? Bu Ari dengan Bu Ragil, Pak Muhammad. Ini Pasti. SPSS yang mana nih? Banyak. Yang warna biru. Nanti Bu Ari gantian udah kali Bu. Bisa Nanti ikutin gantian Bu saya Ari, share Bu screen. Ragil. Pak Iwan, Nah, Pak? Pak Jafar. SPSS. Ya Bu, lagi ngeliatin yang tracknya Bu Aspani. Oh, baik. Baru selesai install. Tulisannya Bentar. stat ya. STATS. ST. Ke bawah lagi Bu Asmani, scroll dikit lagi ke bawah. Ke bawah ya. Iya, ke bawah. Pakai mouse scroll. Hurufnya S ya Bu. ST. Tulisannya STAT. Stat gitu. Itu masih M, O, terus TIRS nih. Ini S. Terus bawah lagi. Bawa lagi, bawa lagi. Warna biru, biru. Terus Masih ke bawah Bu, masih ke bawah. Oh, Pak Adi, ya. Oh, ini lupa nih, tadi Pak. yang track itu diklik kanan, terus Di copy Pak Jafar. oh Iya. Udah Bu Asmani ya? Yang mana? Biru yang mana? Bu Asmani coba klik itu deh Bu. Gambar logo Windows tuh yang 4. Start menu yang warna biru, biru muda. Yang kotak 4 di bawah tuh, kelihatan nggak Bu? Sampingnya loop, sebelah kirinya loop. Mana sih Pak? Ini. Loop Bu, sampingnya loop. Zoom dulu. Kaca pembesar. Kaca pembesar ini. Nih. Nah, sebelahnya. Alah. Ini. Iya, nah itu diklik. Nah, Bos Panis itu ketik aja SPSS, nanti keluar kok SPSS. SPSS. Nah, itu berhasil. berhasil. Coba diklik Bu, IBM-nya. Ini. Ya, ini diklik aja sekali. Nah, boleh yang mana aja. Nah, sampai tahap ini nanti tadi otorisasinya akan nggak muncul lagi. Jadi sudah bisa dipakai full versi. Jadi panjang sekali karena itu ya Pak Hadi ya, biar kita ya, Bu. bebas ya. Biar nggak pakai trial Bu. Saya juga nggak ngerti, Pak Hadi ajarin itu nggak ngerti saya. Tadi untuk yang lisensi informationnya itu di accept aja ya? Iya, accept aja, betul Bu. Accept berapa kali tadi? 3 kali ya, 3 kali accept udah, sampai. Bu Aspani udah berhasil. Gitu ya? Ya, Bu Aspani coba ikonnya diklik tuh Bu, yang di kanan bawah tuh, SPSS-nya, yang bulat warna biru. Nih. Diklik coba deh. Ya, ini. diklik. Ini masih muter Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, klik aja. Bisa. Oh ya udah. Nah, gitu. Itu ini lagi kan? proses loading masuk ke dalam aplikasi. Yeay. Selamat. Pusing. Coba ganti Pak Jafar itunya. Dia tunggu sebentar lagi muncul ini. Gantian dong. Dulu ya gantian. Ini udah. Oh, udah ini Pak. Ya. Udah muncul Bu, udah. Udah Bu, lanjut ngerjain tugas Bu. Udah Terima gantian kasih, Bu Pak Aspani. Adi. Saya stop ya. Saya stop ya. Ya, stop share-nya. Terima kasih Pak Adi. Ya, sama-sama. Ya, makasih ya pada anaknya udah sabar dengan Ibu Aswani. Duh, saya nggak bisa share screen nih Pak Adi. Belum dijadiin host, co-host. Pak Jafar, silakan. Jadi berikutnya teman-teman ya yang belum selesai bisa ikuti nih. Pak Jafar ya, mau share ya?
Bentar ya, Setelah Bu. itu udah ya, setelah itu nanti bisa Japrian aja dengan Pak Hadi ya. Satu orang lagi share screen ya, Pak Jafar. Ya nih Iya. Pak Adi, saya udah kalau yang tahap awal yang setup Udah. selesai. Nah, oke. Sekarang yang crack. Crack ya kan dibuka cracknya ya, diklik 2 kali itu betul. Klik 2 kali. Nah, filenya di copy, klik Ctrl C atau klik kanan copy ya. Copy betul. Pelan-pelan, Pak. Oh iya, Copy. pelan-pelan Pak Jafar. Ya, maaf. Ya. Udah, terus kemanain Pak Adi? Ke drive sih, sorry. Ke disk PC itu yang warna biru, disk PC sebelah kiri Pak Jafar. Nah, itu diklik. Pak Jafar masuk ke drive C, lokal disk C itu ya. Lokal disk C. Oke. Nah, setelah di C, kita fokus ke program file x86. Program file x86. Setelah itu Terus? masuk lagi ke folder IBM. Tuh, ini yang ketiga. Ya, betul. Masuk lagi ke SPSS. Ini tinggal masuk ke folder-folder subnya aja ini. Masuk 26. Nah, sampai di 26 tinggal dipaste tadi Pak Jafar. Di klik kanan aja area kosong. Nah, di situ ya, klik kanan pilih paste. Tinggal di paste, klik, terus tiban replace. Nggak ada konfirmasinya ya? Hah? Skip. Dia yes aja atau replace gitu kan tulisannya gitu ya? Iya, tadi udah. Udah ya, udah. Kalau udah Pak Jafar tinggal dari start menu kayak tadi Bu Aspani. Ini ketik skip aja dulu nih. Hah? Ini skip dulu. Bukan skip, tadi di replace, ditiban udah ya? Udah, kan. Udah ya udah, kalau udah berarti udah selesai, nge-cracknya cuma ditiban gitu aja, nge-crack mah. Enggak, maaf ya. Nah, Misalkan coba. tadi nih. Nah, Pak kan ini Jafar, replace nih. share screen-nya ini nggak entire kali ya, jadi nggak kelihatan notifikasi bahwa dia mau ditiban atau diabaikan, di-ignore gitu. Ini kan ada replace nih. The file Replace, betul. Ya, replace. Di layar saya replace-nya nggak keluar Pak Jafar. Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadi Karena nggak di di-entire. program X86 diklik mana ya? Kenapa Bu Ari? Tadi yang X86 terus klik mana? Dari 26 ya? 26. Program file X86. X86. Dari X86 Bu Ari ke folder IBM. Oh, Dari IBM. IBM. SPSS. Betul, SPSS. Ada statistik, ada 26. Nah, dari masuk ke 26 baru di Ctrl V atau di paste. Ctrl V di 26. Iya, di dalam 26-nya, betul. Ini kan replace nih. Iya, Pak Jafar tinggal replace udah selesai, Pak. Tinggal dibuka dari start menu, ketik aja SPSS Ini nanti nggak keluar. di skip dulu. Kan ada Nggak usah continue, skip sama cancel. Continue lah, iya. Continue. Dah. Ini share screen-nya Pak Jafar ya? Oh ya udah. Itu udah masuk Pak Jafar. Tinggal. Nah, sekarang kita ke start menu. Tekan tombol start aja di keyboard kan ada tuh yang gambar jendela. Start menu. Terus? Udah ketik aja SPSS Pak. Nanti juga dia akan keluar. Ini ada beberapa nih. Pak Jafar, share screen-nya rubah dah Pak ke itu, ke tampilan entire screen Pak. Jangan di explorerin aja, karena nggak kelihatan saya itunya. Tampilan langkah selanjutnya. Share screen-nya diganti ke entire. Entire. Mana ya Pak dia? Paling atas Pak biasanya. Ada tulisannya pas klik tombol share, terus ada tulisan entire screen tuh, tulisannya folder screen. Icon screen apa? Tapi ini udah entire screen. Oh, kok tadi nggak kelihatan itunya? Start menunya kayak Bu Aspani tadi yang diklik sampingnya loop. Sekarang udah belum ya? Nah, itu udah kelihatan tuh. Ya udah, klik start menunya, diklik di kiri bawah, paling kiri bawah. Yang gambar ini ya. jendela. Nah, tinggal ketik tadi. Itu udah ada tuh paling atas. IBM SPSS. Nah, itu ya, itu klik aja. Itu paling atas. Iya. Udah selesai.
Udah keluar tuh di bawah ada tuh ikonnya Pak. Nah Diklik. dulu, Ya, Pak Jafar. belum nongol kayak Bu Aspani tadi. Oh, iya. Nggak boleh duluin gurunya loh, Bu Ari belum loh. Oh iya, maaf Bu Guru. Udah sudah Ari muncul udah. biru. IBM SSS statistik biru. Alhamdulillah, mantap Bu Ari. Sudah ada Alhamdulillah. file. Masih muter Pak. Nggak apa-apa itu klik yang di bawah Pak, lihat yang di bawah masih loading. Iya. Yang Mungkin lain Bu Aspani gimana? Core i5, Pak Jafar Core 2 ini. Ini kayaknya sih Oh, Core i5, tiga. tapi Oh, 5. agak lama ya. Sama Nah, ibu guru nggak boleh. Saya i7 Iya, tuh. ampun generasi suhu, 11. ampun suhu. Nggak boleh kualat. Iya, iya, iya. Ini Wah, generasi udah 11 nih. nih kan. Ah, berhasil dah tuh. Oh, berhasil. Kalau udah Kertasnya selesai boleh pulang ya, Bu. boleh. Pak, Ada lagi Pak, teman-teman saya barangkali yang masih terkendala, ayo silakan. saya Pak stop share Hadi, dulu Ayo, ya. ayo. Ya, stop share ini ya. udah finish nih Pak Hadi. Baik banget nih Pak Udah finish. gurunya nih. Makasih Pak Yo, Hadi. silakan. Tadi siapa? Pak Bu Hadi, Ragil ya? iya ini udah finish nih. Saya masih Dibuka belum aja bisa Bu kayaknya masuk. biar kelihatan sama-sama, nggak apa-apa. Ya, tuh lihat Apa? komentarnya masih bisa. Saya udah nonaktifin Belum antivirus Pak Hadi, jadi tapi tetap aja nggak bisa ya. host. Error gitu tuh. Di share aja Pak biar saya kelihatan. Jadi enak itunya ngambil solusinya. Kayaknya honor bagi 2 kita Pak Hadi. Oh iya iya siap Bu. Silakan Ibu Dengar loh ikut Pak dulu Hadi, deh. ntar Belum makan-makan jadiin ya. co-host nih. Masya Saya Allah. agentnya Pak Hadi, manajemennya Bu. Jadi melalui nomor rekening saya Bu nanti. Mantap. Pak Ini Jafar tolong jadiin co-host presentasi nih dong. nilainya Pak Hadi, presentasi nilainya A nih, Masya Allah ya kan. Hari ini yang presentasi Pak Hadi ya. Pak Hadi nggak usah lagi buat Mantap. makalah ya, udah selesai makalahnya. Wah, Yang alhamdulillah. mau dijadiin co-host siapa setelah ini? Ini Saya Bapak Pak Ragil. lagi Ya, sama Bu Ragil. Kita Saya 10 mau menit nanya lagi dong, ya. Bu. 10 menit lagi nanti lanjut secara Japrian aja ya. Oh iya iya. Apa, Nah. Bu? Siapa lagi? Bu Ragil aja Bu, ya Bu saya Ragil. izin sholat dulu ya Bu. Oh iya baik. Belum bisa Saya- Pak Jafar. Oh Pak Jafar. Siapa? Satu orang lagi yang mau Maafin, di maafin. sama Pak Hadi. Bu Ragil dibuka Pak, artinya co-hostnya. Di share dulu. Sama Pak siapa ya ininya? Pak Iya, Afid, dapat Pak Afid. salam. Minta tolong. Ya, Bu Ragil katanya. Dosen punya saya masih nunggu Ya Bu, nah koneksi ini disilang aja Bu atau putus di ini. cancel nggak apa-apa, di cancel. Disilang. kayak Iya, tadi iya itu. saja udah. Heeh. Ya udah, ini ditutup, IBM yang di belakang ditutup itu. Silang aja, iya betul. Nah, sekarang itu Ibu kembali dulu back klik icon yang panah ke kiri di atas itu Bu, di bawahnya SPSS. Bukan, di mana ya? Oh, di situ ya betul, di situ klik 2 kali. Mana ya? Folder cracknya ini belum diambil berarti ya? Belum kayaknya Pak. Ya, balik lagi Bu, balik ke zip-nya. Ini. Nah, ini. Ya Coba Allah. itu klik 2 kali. Bukan, betul-betul belum ada berarti ini. Berarti balik ke zip-nya tadi. Back lagi, klik icon yang gambar, nah itu buku bertumpuk, klik 2 kali. Nah, itu masuk ke, ya installnya diklik 2 kali. Masuk lagi, IBM. Nah, crack-nya aja diklik klik kanan, crack. Enggak dibuka, di klik kanan tadi Bu, back dulu. Backnya mana backnya? Backnya itu di atas yang panah. Nah itu ya, klik yang tadi yang warna di bawah buku. Nah itu ya diklik. Nah, klik kanan di situ, pilih extract, ya to a specified folder. Klik ya itu. Klik OK aja langsung Bu, nggak apa-apa. Terus disilang ini jendela programnya, ya disilang aja. Terus masuk ke SPSS yang kuning. Klik 2 kali, itu ada crack di situ kan. Nah, klik 2 kali,
copy file crack-nya, klik kanan pilih Ini. copy. Iya, itu. Nah, copy. Sekarang pindah ke drive C. Masuk ke C, OS, ya itu betul. Program file 86, klik 2 kali bawahnya, yaitu mana IBM-nya? Coba back dulu, Bu, bentar. Seharusnya ada IBM di sini. Apa di program file yang atas, Ibu ya? Coba klik 2 kali yang atas. Program file. Oh, ada Ini di sini. IBM. Ya, itu IBM, klik 2 kali. Masuk SPSS, klik 2 kali. Masuk lagi statistik. Masuk lagi 26. Nah, di sini baru di Ctrl V atau di paste. Klik kanan. Nah, klik paste. Terus replace. Yang atas, Bu, yang atas. Nah, itu replace. Klik continue. Jangan di-skip, continue. Continue. Tunggu sebentar. Oke, berhasil. Sekarang klik yang icon itu. Ya, apa namanya? Start menu. Nah, itu ya, betul. Klik 1 kali. Klik. Ah, itu ada tulisannya tuh. IBM SPSS. Kelihatan nggak, Bu? Nah, itu ya, Ini betul ya. itu. Ya, diklik aja coba. Klik. Udah proses tuh di bawah. Nah, lagi loading programnya. Udah berhasil, Bu. Udah, kurang udah bisa. Alhamdulillah, makasih Pak Hadi. Ya, sama-sama, Bu. Udah kali, Bu dosen, cukup. Alhamdulillah. Ya. Barakallah ilmunya Pak, pengalamannya ya. Ini sesuatu yang pasca spesifik ya. Tapi bagi yang sudah biasa menginstal ini sesuatu yang biasa. Tapi kejeliannya ya. Karena banyak juga yang nggak berhasil Pak, nggak aktif. SPSS udah diinstal nggak aktif itu kenapa Pak Hadi ya? Iya, tadi itu belum di-crack aja, Bu. Jadi dia masih pakai versi yang... Oh. Kalau versi yang belum di-crack itu fiturnya tidak Hmm. maksimal. Maksudnya ada beberapa tool yang nggak bisa digunakan. Versi trial uji coba. Makanya perlu di-crack. Oh, saya bilang ke sana aja ke ke rental aja. Saya nggak pernah menginstal sendiri ya suruh orang saya begitu aja sama mahasiswa. Tapi kalau ada yang IT saya bilang udah sama dia belajar sama bapak itu apa ini apa itu gitu loh. Ya nanti saya juga tadi juga saya coba amati sedikit demi sedikit nanti siapa tahu ada masalah juga bisa sendiri ya. Baik teman-teman sudah berapa orang yang 15 tadi sudah bisa sudah ada di laptopnya? Sudah berapa orang? Bu Hasana, mohon maaf ya. Ini saya sudah Ya. finish ya. Ini kemana ya? Sudah apa Pak? Sudah finish sih, udah selesai. Cuma tinggal crack-nya itu klik apa Pak Adi? Pak Adi tanya Pak Adi aja, tanya Pak Adi. Oh, Masih iya. ada. Enakan di share screen, Bu, kelihatan jadi sampai mananya ketahuan gitu. Jadi coba kasih ke saya ya. Gimana nih ya? Jangan dulu, saya mau presentasi Oh, waktu sekali. sudah cukup. Nanti Ya. aja ya Pak ya, bentar, maaf bentar, ya ya, Pak ya. ya. Mas Oleh nanti itu aja, Pak. Kalau Siap, terus Pak. nanti ya nggak ada waktu nanti honornya saya nggak dapat. Siap. Honornya nggak dapatnya Pak Hadi semua ntar. Maaf ya, ya oke baik ya karena kita berbagi waktu aja biar hari ini ada tambahannya. Ada yang bisa didapatkan sedikit pengalaman daripada belajar kita hari tentang bagaimana kita menggunakan SPSS ini seperti itu. Betul gitu teman-teman ya. Baik. Nah, ini bentar nih ada telepon sebentar ya, ada telepon masuk. Kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, tentang pelatihan SPSS ini, teman-teman biar dapat pengalaman baru ya.
Ini tahun berapa ya saya 2000 berapa? Ini masih versi 2 statistik yang terbaru saat itu apa statistik SPSS 17 ya. Saat itu saya di laptop saya versi 2016 apa 15 ya. Ini yang kita akan ulik-ulik nih yang di SPSS ini adalah mengenal SPSS, kemudian bagaimana menganalisis statistik deskriptif ya. Itu frekuensinya dan deskriptifnya kita akan coba nanti menggunakan SPSS ya seperti yang sudah kita bahas yang lalu sedikit ya, itu baru awal pengantar tentang deskriptif. Kemudian analisis statistik induktif ya udah pada inferensial, ini ANOVA 1 jalur dan ANOVA 2 jalur. Ya, ANOVA 1 jalur ya itu variabel bebasnya 1 biji, 1 buah. ANOVA 2 jalur itu apa namanya variabel bebasnya ada 2. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ada istilah ANOVA 1 jalur, 2 jalur. Nanti ada multi ya, multi apa namanya multivariat ya, variabel yang lebih daripada 2 multivariat. Nah, SPSS ini ya singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Sekarang Statistical Product Service Solution. Nah, jadi dia bisa memberikan sebuah solusi untuk kita itu ya. SPSS ini bukan hanya sekedar memberikan hitungan-hitungan untuk social science, tapi juga bisa digunakan untuk yang lainnya gitu. Dibuat pada tahun 68 oleh Norman Nee ya dan Hadley. Nah, ini apa namanya orang-orang yang hebat ya, bisa memberikan kontribusi pada kita ya, bersama dengan Deli. Ada Haji Ben, benar nggak Haji atau H aja ini singkatan? Kita bilang aja Haji aja ya, biar keren ya. Nah, SPSS sangat berguna bagi ilmu sosial di era tersebut dan sekarang digunakan di berbagai bidang. Jadi di banyak produk dari SPSS ini banyak digunakan nggak hanya di bidang sosial, tapi juga bisa menganalisa pasar, ya bisa dalam bidang penelitian kesehatan, bisa untuk survei kesehatan, politik dan lain-lain. Program SPSS bekerja dengan membandingkan suatu data ke dalam suatu paket hasil analisis. Ya, jadi kalau ada data, kita bisa membandingkan ya suatu paket data yang lainnya dalam bentuk analisis yang lebih detail ya. Kemudian SPSS dilengkapi kemampuan untuk akses data, persiapan dan manajemen data. Ya. Analisis data serta dalam laporan hasil olahan. Artinya bisa mengakses data ini, kita bisa menginput data, misalnya data dari skor variabel ya, variabel motivasi dengan skor motivasi dan hasil tes siswa dalam pelajaran tertentu, itu bisa kita kombinasikan dalam SPSS ini. Kemudian program aplikasi untuk pengolahan data yang beredar saat ini sudah banyak macamnya gitu. Nggak hanya SPSS, tapi ada seperti Shazam, ya, ada Sisten, ada Ecosim, ada Ecostat, ada Minitab, ada SAS, ada SatGrab, ada SPSS, ada Statistika, dan lain-lain. Nah, waktu saya kuliah dulu ada beberapa juga aplikasi seperti Evius, ya kita juga menggunakan, ya. Ada beberapa, tapi karena nggak sering kita gunakan, jadi lupa ya. Nah, saya yang paling sering ini menggunakan SPSS ini masih ingat banget gitu. Oh iya Pak Yusep ya yang waktu itu mengajarkan pelatihan ini. Tapi sesama-sama teman mahasiswa sih waktu itu. Nah, dosennya Bu Yayu ya. Nah, seingat saya dosennya Bu Yayu, tapi diminta Pak Yusep. Kayak saya sekarang siapa nih yang dampingi tadi misalnya ya kan. Nah, memberikan pelatihan bersama karena sudah di semester akhir dan sudah mahir menggunakan SPSS selama kuliah, berhasil mendampingi teman-teman untuk mengajarkan SPSS. Kemudian bagaimana kita memulai SPSS statistik ya, statistik 17 versi Windows ya. Jadi mirip sih ya, apa-apa ya dengan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini dia sudah ada SPSS ini di dalam laptopnya gitu. Di antara yang lain-lain yang dia install adalah ini gitu. Nah, kalau dibuka ya untuk mulai SPSS statistik 17, pastikan terlebih dahulu software SPSS statistik 17 telah terinstall pada komputer Anda. Kalau tadi SPSS versi berapa? 22 ya? Pak Hadi ya? 26. Oh, jauh sekali ya, 26 ya. Jauh. Saya 21 apa 22 gitu.
bagus ya, versi terbaru. Telah terinstall pada komputer Anda, baik dalam sistem operasi Windows XP, Windows Vista, Linux, ataupun Macintosh. Nanti Pak Adi bisa bikin versi 26, apa namanya, PPT-nya. Untuk memulai SPSS Statistik 17, awali dengan mengklik Start. Kemudian klik All Program. Tadi ada yang nanya nih, udah ada diapain? Nah, klik dulu ya, Start-nya Pak. Iya, Bu. Nah, sama. Ya. Klik All Program. Ya, selanjutnya klik SPSS yang ada INS, lalu klik Statistik 17, lalu klik SPSS. Kalau kita berarti Statistik 26. Klik SPSS Statistik 26, sehingga akan tampak di layar data editor. Sudah semua mulai? Boleh sambil lihat saya, tapi dikerjakan ya. Nah, buka laptopnya yang sudah berhasil. Iya. Kebalik. Sudah dibuka semua, mungkin kira-kira gambarannya. Nah seperti ini ya, kira-kira ya gambarannya ya. Nah seperti ini nih. Ada nggak tampil Bapak Ibu? Layarnya. Atau saya buka juga lah ya, nggak apa-apa biar enak ya barengan. Saya buka juga. Mana bawah saya nih? Saya nggak bisa membuka. Oh, harus di minimize dulu apa? Gimana Pak Adi nih? Mana layar saya bawah nih nggak tampil. Mau saya buka juga SPSS saya gitu loh. Bingung banyak banget. Ini apa? Ini di mana nih? Exit ini. Oh, tampilannya jangan ini ya. Harus keluar dulu saya. Enso ya. Ya bisa buka juga SPSS saya sendiri ya Pak ya. Oke. Nah, saya buka juga ya teman-teman ya. Semua ngeklik ya. Udah mulai buka semua. Agak berat laptop saya nih. Nah. Saya open di layar saya sudah ada ini. Saya buka yang baru aja. New open. Sudah terbuka begini semua? Coba semua buka praktek. Iya, sama Bu, sama. Ya, selainnya Bu Vita sudah berhasil buka layar? Masih kosong layar kita. Terlihat di sini ada data, ada view, ya. Di sini ada file, layarnya seperti layar kita, laptop kita, tapi tampilannya seperti ini. Ada edit, ada view data, transform, analyze, grab, dan seterusnya. Ya, ini file ini banyak menunya juga di dalamnya. Nah, iya. Ini edit juga ada menunya. Ya, masing-masing ada menunya. Ya, data juga ada menunya. Masing-masing ada menunya. Oke, kita sekarang lihat lagi materi tadi PPT. Ini ya. Nah, ada data editor mempunyai dua fungsi utama. Ya, data editor mempunyai dua fungsi utama, yaitu input data dan proses data. Input data yang akan diolah oleh SPSS. Di data itu kita input. Kalau kita nggak menginput data, maka tidak ada yang bisa diolah oleh SPSS. Proses data adalah yang telah diinput oleh prosedur statistik tertentu. Nanti ada prosedur yang akan kita lakukan di analyze, namanya
Nah, itu sesuai dengan keinginan kita, apakah hanya melihat statistik deskriptif saja atau sampai ke inferensial. Nah, data editor terdiri atas 11 menu utama, ya, yaitu file, edit, view, data transform yang saya tunjukkan tadi yang di atas layar ya, analyze, grab, utilities, add-on, Windows, dan help. Nah, ini semuanya ada di atas ya, teman-teman ya. Saya buka lagi yang tadi. Nah, ini dia ya. Ada 11 semuanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, di versi 26, 11 juga kan, nggak berubah. Nah, lalu di sini ada data view, ada variable view. Ya. Nah, ini yang sangat penting di sini. Nanti kita akan lihat. Nah, data view ini yang akan kita input data. Nah, sebelum kita input data, kita harus memberikan nama label daripada data itu. Namanya variable view. Namanya variable view. Ya, nah ini dia ya data. Ini variable view. Nah, ini ada name. Beri namanya apa namanya gitu, nama daripada variabelnya. Ya, misalnya apa kita ikuti itu aja ya. Nggak usah dulu ya, kita ikuti dulu yang ada di PPT biar sama-sama enak nanti ada petunjuknya. Nah, ini ya sudah tadi saya tunjukin ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan. Nah, menu file itu tadi saya contoh waktu saya menghapus layar saya pakai new ya. New daripada layar ya, membuka layar baru kita bisa langsung new aja ya, membuat lembar kerja baru menggunakan new tadi ya, kalau kita nggak menghapus lembar yang lama masih ada juga di dalam ini kita menu kita masih ada lembar yang lama. Kalau open itu membuka file data yang telah dibuat atau disimpan, bisa kita di bagian file itu ada open, save ya. Jadi di layar sebelah kiri kalau kita di sini ya biasanya ada nih ya kan. Tapi ini slide kan, beda kan. Kalau di ini di PPT ada menunya PPT. Tapi ini menunya bukan menu PPT, tapi menu yang ada di SPSS. Menunya apa aja? Ada new, ada open, ada save, ada display data, ada print, ada exit, dan lain-lain. Nah, jadi new itu membuat lembar kerja baru, open itu membuka file data yang telah dibuat, save as untuk menyimpan data, display data untuk mengetahui karakteristik data, print untuk mencetak data, exit untuk keluar dari program SPSS, dan lain-lain. Kita coba buka ya. Di sini. Mana tadi? Ini ya. Oh, ini. Nah, ini dia. New, open, import data, close, save, export, rename data, ya, dan seterusnya. Ini ada 11 ini tentang menu file, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sekarang masuk ke menu analyze. Tadi kita buka di sini di file, ya. Di file, sekarang kita buka di analyze. Yang paling penting adalah di file ini dan di analyze. Analyze-nya adalah otak daripada SPSS ya, teman-teman. Data yang sudah ada itu kayak kalkulator ya. Masukkan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 100 sama dengan tuh analyze ya. Diolah oleh dia gitu ya. Jadi di analyze itu untuk kita itu melakukan proses gitu loh. Nah, prosesnya itu bisa kita lihat ada deskriptif statistik kayak gini nih, masuk ke deskriptif. Nah, deskriptif itu mencari rata-rata, mencari apa lagi? Mean ya, mencari apa lagi kemarin, modus, median, dan seterusnya. Nah, ini menu analyze merupakan jantung dari SPSS karena dengan menu ini seluruh pengolahan data dilakukan. Menu analyze terdiri dari report, deskriptif statistik, ya, compare mean, ya, general linear model, correlates, ya, korelasi, regression, regresi. Statistik ya, ada statistik korelasi, ada statistik regresi ya. Mengolah data menggunakan regresi, analisis regresi. Nah, ini ada di sini. Istilah-istilah ini ada di dalam modul ada di dalam RPS yang
kita omongin yang pertemuan pertama nih ada di sini. Tentang compare mean, membandingkan mean ya menggunakan UGT gitu. General linear model ya untuk melihat pemodelan itu ada di apa di jenis penelitian korelasional biasanya ya. Nah, correlates ya penelitian korelasional, regression juga di penelitian korelasional dan lain-lain. Ya banyak banget yang bisa kita lakukan. Maka setiap materi saya bilang harus tampilkan SPSS-nya karena semuanya ada di SPSS. Nah, sekarang diajarkan kita bagaimana memasukkan data. Nih di variable view ya. Di variable view ini kita awalnya memberi nama dulu. Bagaimana memberi nama daripada satu variabel? Kita tahu bahwasanya penelitian kita itu harus mengetahui yang mana variabel yang kita teliti. Nah, setiap variabel itu pasti ada datanya. Setiap variabel 1, variabel X1, tentang motivasi, pasti ada data-data yang kita dapatkan tentang motivasi siswa, 30 siswa di kelas kita, tingkat motivasinya tinggi apa rendah. Nah, kenapa rendah? Berarti di bawah rata-rata. Kenapa tinggi di atas rata-rata? Seperti itu. Nah, itu semua data ya. Kemudian misalnya bagaimana guru memanfaatkan e-learning ya. Persepsi siswa dalam guru menggunakan e-learning. Nah, dia mengisi kan sangat baik, kurang baik gitu dan seterusnya. Nah, itu data kita ya. Kalau sangat baik 4 misalnya, ya baik misalnya 3 ya, ragu-ragu 2, kurang baik dan seterusnya. Itu ada angka-angka semua kita masukkan sebagai data kita. Hasil belajar matematika misalnya, itu juga data kita. Nah, itu semuanya kita beri nama gitu. Variabel X1, X2, Y. Ya, variabel bebas 1, variabel bebas 2, X1, variabel bebas 1, X2, variabel bebas 2 misalnya. Y-nya itu adalah variabel terikat ya, variabel terikat. Variabel terikat itu variabel yang mempengaruhi. Ya, variabel yang dipengaruhi. Y itu dalam matematika disebut dengan variabel ya, variabel bebas. Variabel bebas, maaf. Variabel terikat ya. Variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Maaf ya kalau terbalik-balik, suka banget nih. Nggak tahu ya otaknya kadang-kadang mau nyebut ini keluarnya yang ini. Nah, nanti kalau ada yang kurang ditanyakan ya kalau saya jelaskan. Nah, untuk memulai memasukkan data pada program SPSS, kita mulai dengan mengklik variabel view yang akan terlihat kolom-kolom memuat beberapa variabel seperti pada gambar ini. Nah, jadi variabel view ini ya kita untuk memberi nama variabel-variabel. Kalau Bu Vita ada berapa variabel penelitiannya? Misalnya 3 variabel. Ketiga variabel itu harus ada datanya. Jadi nanti ada variabel 1 namanya misal X1, variabel 2 namanya X2, variabel ketiga Y namanya Y saja. Nah, itu berarti ada 3 nama nanti. Nah, ya, jadi nama, tipe, width. Setiap variabel itu harus jelas namanya apa, tipenya apa, width-nya berapa, desimalnya berapa, labelnya apa, value-nya apa, dan lain-lain. Ini harus ada setiap variabel kita klik yang mana gitu. Nah, biar kita tahu apa itu tipe, apa width, apa itu desimal, apa label, value. Kita lihat selanjutnya ya teman-teman ya. Ya, gitu. Nah, ini coba kita lihat ya, apa itu name ya. Ini data, kalau kita klik data ada name-nya, ada tipenya diminta ya. Nah, nama itu kolom nama digunakan untuk memberikan nama variabel data dengan panjang maksimal 64 karakter. Nah, nama data itu maksimal 64. Tapi kalau kita mau batasi bisa juga, kita maunya berapa huruf gitu. Ya, misalnya tanggal lahir siswa, misalnya tinggi siswa dan seterusnya. Nah, seperti itu. Variabel data dengan panjang 64 karakter. Untuk mengaktifkan kolom name, letakkan pointer di bawah kolom name. Klik ganda, ya klik 2 kali, kemudian ketik nama variabel data. Ya, jadi klik di sini, ya, ini kan variabel view, ya. Ya, kemudian muncul kita mau kasih nama nih, kayak gini nih, name-nya, namanya apa, variabel view-nya, ya akan muncul dia. Kemudian tipe, ya tipe. Oke, biar jangan bingung, saya buka dulu ya. Saya buka dulu PPT saya. Mana PPT saya? Gimana caranya keluarnya?
Jam berapa ini? Ini mana ya? Ini saya tadi ya yang ini kok ada kayak nulis-nulis nih, siapa yang nulis-nulis ini? Saya nggak menulis kok. Kok tiba-tiba ada yang menulis. Kenapa Pak? Ada yang menulis Pak. Diapain Pak? Halo, masih ada orang? Masih, Bu. Mana itu tadi saya Pak? Ibu mau apa? Keluar. Itu nggak, saya mau lihat SPSS saya. Oh, nggak ada ya. Saya mau buka SPSS saya Pak. Astagfirullahaladzim. Dikecilin dulu aja kali, Bu. Nih. Nah, ini dia ya. Diminimalis Nah, dulu. kita buka ya. Ini variable view, kita kasih nama misalnya metode ya. Metode mengajar. Ya, Pak ya. Ya, Mbak ya. Bisa juga kasih nama X1 misalnya. X1. X1. Ya, X1 itu tipenya apa? Misalnya kalau metode mengajar, nanti keluar datanya apa metode mengajar? Metode mengajar, siswa memandang kita dengan menggunakan skala Likert ya. Skala Likert itu apa? Keluarnya 1, 2, 3, 4, 5 kan? Berarti Numerik dia ya? numerik ya. Berarti dia numerik ya. Angka. Angka ya? Numerik kan? Desimalnya ada pakai desimal nggak kalau numeriknya? Enggak kan? Enggak. Nol aja. Width-nya itu berarti panjangnya Bulat. sepanjang 8. Ya nggak apa-apa kalau mau sepanjang 8 misalnya ya sebenarnya kan cuma 1, 4, 2, 1 tapi nggak apa-apa 8 juga nggak apa-apa. Yang jangan desimal. Desimal itu yang kita nggak perlu pakai desimal. Oke ya, kalau dia sangat baik apa itu string itu bentuknya huruf ya, angka dan seterusnya. Oke, desimalnya nggak ada. X1 itu apa tadi? Metode ya. Metode mengajar ya. Gitu. Nah, variabelnya value 1. Metode inquiry ya. Tuh. 2. Metode apa? Ceramah. Nah, langsung kemari. Nah, begitu. Oke. Kita gunakan 2 metode perbandingannya. Gitu ya. Ya, missingnya non. Kita nggak ada data yang hilang ya. Kolom. Ini array. Ini nggak masalah. Udah gitu aja. Nggak ada masalah. Oke. Itu X1. Yang kedua misalnya Y ya. Misalnya Y itu adalah Y itu hasil belajar ya. Hasil belajar apa? Hasil belajar. Hasil belajar. Belajar matematika. Gitu. Ini numerik juga ya kan. 20, 30 kan numerik ya. Angka ya. Atau kuantitatif ya. Desimalnya mungkin mau pakai 2 nggak apa-apa. Misalnya 80,2 misalnya kan. Atau 80,22 gitu. Kalau nggak mau pakai desimal ya nggak usah pakai desimal. Ya 0 aja gitu ya. Bisa dinolkan aja gitu. Contoh ya teman-teman ya. Ya udah hasil belajar kita nggak pakai apa-apa. Nggak ada label-label hasil belajar doang. Oke, sudah. Ini kita mau input data kemudian ya. Nah, sekarang mau input data.
Nah, itu dia. Misalnya ini tadi apa? Nah, metode siswanya ada 20 ya. Biar ada 20. Kelas A, kelas apa? Kelasnya paralel ya, kelas 1-1 dengan kelas 1-2 gitu. Kelas 1-1 menggunakan ceramah, kelas 1-2 menggunakan inquiry ya. Nilainya kita misalnya bukan nilai ya. Untuk skor apa tadi kalau X1 metode ya? Menggunakan metode ya. Metode ya, misalnya metode apa Pak, Ibu? Nilai misalnya 60. Apalagi 60, 70. Kita input aja nilai ininya skor ya. 80, 80, 80, 70, 85, 69, 90, 90 gitu kan. Sampai 90 siswa ya gitu. Banyak ya. Nah, tergantung data kita ada berapa sebenarnya. Nah, kalau di bawah banget error biasa data. Kalau terlalu jauh menyimpang biasanya sih gitu ya. Itu namanya data terpencil ya. Nah, ada 20 siswa. Nah, di kelas yang satunya kita menggunakan, kalau ada di Excel tinggal copy kemari juga bisa teman-teman ya. Nah, ini yang ke-21 sampai 40 ini kelas berapa tadi? 1-2 ya. Ya, nilainya misalnya juga 80. Kita udah ingat nih 60, 60, 70, 70, 80. Ini kira-kira ya. Ini kan data kira-kira kok begini? Ya, 60 gitu. Dan seterusnya ya, teman-teman ya. Banyak nih ya. Yang nggak boleh itu apa ya di sini? Nggak boleh pakai spasi ya, teman-teman ya. Nggak boleh pakai spasi. Nggak boleh pakai spasi dia. Nggak mau diinput pakai spasi dia. Udah 40 belum? Cara menginput data, cara memasukkan data. Kalau di kalkulator kan memasukkan data itu dengan menambah, mengurang, mengali gitu. Udah ya kan, udah 40 nih. Nah gitu. Berarti ini kalau data X1 ini metode ya. Metode ini udah skor nilai ya. Berarti Y bukan skor nilai lagi ya. Berarti kita pakai motivasi barangkali ya. Yang Y ini berarti apa ya namanya? Motivasi ya. Bukan lagi Y berarti ya. Apa kita gunakan istilah lainnya? Apa ya teman-teman ya? Ini bukan X1 juga. Kita ubah aja ini. Kita bisa mengeditnya ya. Gimana mengeditnya, menghapusnya? Nah, X saja ya, X gitu. Karena nanti ada X1-nya kan menggunakan apa tadi, inquiry ya. X2-nya menggunakan ceramah gitu. Nah, di sini coba kita tidak pakai Y, tapi kita pakai apa yuk yang lain, istilah lain variabel. Ya, misalnya Z, kita gunakan Z ya. Z itu bukan hasil belajar dong ya. Hasil belajar udah di sana. Kita ganti aja misalnya motivasi belajar ya. Kita ganti dengan motivasi belajar. Ini kan pura-pura ya. Nanti kita lihat di sana ya. Nah, begitu. Nah, sekarang kita baliknya. Z-nya misalnya itu apa misalnya nilainya dikasih 5 ya kan? 5, motivasinya 6, 3. Motivasi itu bagaimana di skor ya? Ada soalnya berapa gitu kan? Di skor juga kan teman-teman ya. Misalnya ada 40 soal. Soalnya 40. 40 kali 5, kalau paling tinggi berapa? 40 kali 5 berapa? 80 ya? Ya enggak? Betul enggak? Coba skala Likert teman-teman. Udah jam berapa ini? 4 kali 15. Oh, udah 5. lewat ya. Nah, kalau soalnya berapa tadi saya bilang? 40. 40. Soal tentang motivasi 40. Tapi banyak banget capek ya. Orang tuh capek kalau jawab banyak kali soal ya. Ya, soalnya 20 lah ya kan. Nah, soalnya 20. Paling tinggi kan 5, ya kan? Berarti 5 kali 20 berapa? 4. 5 kali 2 berapa? 100, Bu. 10. 5 kali 2. Hah? Kalau 10. 100 ya? 10, Bu. 5 kali 5, entar loh. 5 kali 20, 100 ya paling tinggi nilainya ya.
Benar, Iya. Bu. Suka paling tinggi 100 ya. Nah, paling rendah berapa? Paling rendah kan 1 kali 20 ya paling rendah ya. Nah, yuk kita 20. mainkan. Kita mainkan ya, kita mainkan ya. Kita mainkan aja ya kira-kira nih kan. Dan seterusnya begitu. Kita isi terus dan seterusnya gitu ya. Ya, ini nilai skor motivasi ya, kira-kira seperti itu. Motivasi tertinggi berarti setengah ke atas, motivasi terendah setengah ke atas. Berapa setengah ke atas motivasi yang tertinggi? Kalau tertingginya 100 berarti 50 ke atas motivasi tinggi ya. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau kita mau bagi 3 berarti 35, 35, 35 sekitar itu. 35 ke atas paling tinggi. 35 ke bawah, 35 menengah berarti sedang ya. 35 ke bawah berarti rendah gitu ya. Jadi Iya, itu Bu. cara kita nanti kalau udah sebarin data, kita harus tahu yang mana menengah, mana yang tinggi seperti itu. Kalau kita bagi 3 berarti ada tengahnya ya, ada batas tengah gitu. Kalau kita bagi 2 berarti nggak ada tengah. Kontras sekali biasanya tuh bagusnya dibagi 3 gitu. Ya. Begitu dulu ya teman-teman ya. Nanti kita analis ya. Ya. Ini kebetulan ada tukang juga ini juga ya. Insya Allah ya. Begitu udah ngerti ya cara input data ya. Iya, Bu. Ya, mohon maaf ya. ya Bu Cucuku udah dosen. nangis nggak mau kerja sama lagi. Demikian ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, halo ya. wabarakatuh. Ibu Terima kasih Bu dosen. dosen. Makasih, Bu.